Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online SMP Islam Sunan Bejagung. Pada pertemuan pagi ini kita akan membahas materi tentang himpunan. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat di pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama Ustazah Dwi, kita akan membahas materi-materi himpunan berikut ini. Baik, kita lanjut ke materi himpunan. Pada bagian bab pertama yaitu tentang pengertian himpunan. Yuk kita simak video berikutnya. Pada materi pengertian himpunan, nanti pokok bahasan yang kita bahas ada 6. Yang pertama adalah pengertian himpunan, anggota himpunan, cara menyatakan himpunan, himpunan berhingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong, himpunan semesta, diagram Venn dan komplement himpunan, dan yang terakhir adalah himpunan bagian dan himpunan kuasa. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian himpunan. Coba diperhatikan tabel berikut. Di situ ada 2 tabel, mana yang termasuk suatu himpunan dan mana yang bukan himpunan. Contoh untuk himpunan, misalnya kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Maksudnya beroda 4 atau lebih itu bisa 4, 6. Yang kedua adalah kelompok buku matematika dan sains. Ini jelas untuk khusus mapel matematika dan sains. Yang ketiga adalah kelompok hewan bertelur. Ini sudah jelas, berarti khusus untuk hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya seperti ayam, bebek, sudah jelas bisa dicari contohnya dengan mudah. Terus untuk contoh yang bukan himpunan, contohnya adalah kelompok mobil bagus. Nah, mobil bagus itu yang seperti apa? Mereknya, jenisnya, atau bagaimana? Ini belum pasti, belum jelas. Ini namanya bukan termasuk himpunan. Contoh yang kedua, kelompok buku yang menarik untuk dibaca. Menariknya itu dalam segi pemandangannya, tulisannya, atau bagaimana, ini juga belum jelas. Terus yang ketiga di sini adalah kelompok hewan lucu. Perasaan semua hewan itu lucu-lucu ya. Nah, lucu-lucu itu dalam segi apa? Mungkin senyumnya atau hidungnya seperti apa, atau kakinya atau gimana. Ini juga belum jelas untuk didefinisikan. Ini namanya bukan himpunan. Jadi dari kedua contoh perbandingan itu bisa disimpulkan bahwa himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas. Definisi tersebut dapat berupa misalnya kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik objek dalam himpunan tersebut. Sebagai akibatnya, objek lain yang tidak memiliki kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik tersebut tidak ikut sebagai anggota tersebut. Inilah yang dimaksud dengan himpunan. Jadi dia bisa didefinisikan dan bisa dicari contohnya dengan jelas. Terus yang kedua di sini adalah anggota himpunan. Suatu himpunan dinotasikan, dilambangkan, atau dinamai dengan huruf kapital, misalkan A, B, atau D. Semuanya huruf besar atau huruf kapital. Anggota himpunan itu dilambangkan dengan seperti huruf E. Itu namanya himpunan. Dan bukan himpunan dilambangkan dengan seperti huruf E tapi disilang. Itu namanya bukan himpunan. Yang A, jika A adalah himpunan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, berarti mobil anggota himpunan dari A, truk anggota himpunan dari A, bis bukan anggota himpunan dari A karena rodanya lebih dari 4. Tetapi sepeda motor ini juga bukan anggota himpunan dari A. Yang B, jika T adalah himpunan alat tulis, berarti buku itu kan termasuk alat tulis. Buku adalah himpunan bagian dari T.
Tetapi pisau bukan anggota himpunan dari T, karena pisau itu peralatan dapur, dia tidak termasuk peralatan untuk alat tulis. Jelas ya di sini ya mana yang termasuk anggota himpunan. Baik, yang ketiga yaitu cara menyatakan suatu himpunan. Ada 3 ya. Jika diketahui himpunan bilangan cacah kurang dari 5 dan himpunan itu dinamai dengan himpunan B. Ada 3 cara untuk menyatakan himpunan tersebut. Yang pertama yaitu menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya atau disebut juga dengan metode tabulasi, yaitu menuliskan anggota-anggota himpunan di antara kurung kurawal yang dipisahkan dengan tanda koma. Cara menyatakannya, contoh B sama dengan kurung kurawal buka 0, 1, 2, 3, 4, kurung kurawal tutup. Jadi untuk menyatakan himpunan dengan mendaftar anggotanya, kita harus menggunakan tanda kurung kurawal buka dan tutup. Itu adalah syaratnya. Yang kedua adalah menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan atau disebut juga dengan metode bersyarat, yaitu anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Cara menyatakannya diperhatikan contoh, misalnya B sama dengan kurung kurawal X garis tegak X kurang dari 5 dan X bilangan cacah. Nah, di sini X kurang dari 5, X bilangan cacah, inilah yang dimaksud dengan syarat keanggotaan suatu himpunan. Yang ketiga yaitu menyatakan himpunan dengan kata-kata. Ini yang disebut juga dengan metode deskripsi, yaitu menuliskan syarat keanggotaan himpunan di antara kurung kurawal. Cara menyatakannya bagaimana? Diperhatikan contoh, misalkan B sama dengan ada kurung kurawalnya. Di antaranya adalah kurung kurawal, bilangan cacah kurang dari 5. Nah, yang di tengah kurung kurawal, bilangan cacah kurang dari 5, inilah yang disebut dengan syarat keanggotaan himpunan. Dari sini jelas ya. Jadi cara menyatakan suatu himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama dengan mendaftar anggotanya, yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan, dan yang ketiga dengan kata-kata atau metode deskripsi. Yang keempat di sini adalah himpunan berhingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong. Coba diperhatikan, yang pertama himpunan berhingga. Apa himpunan berhingga itu? Jadi himpunan berhingga adalah suatu himpunan yang memiliki anggota berhingga atau dapat dihitung. Contohnya, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 25. Jadi dia terbatas atau dibatasi sampai 25. Ini yang dinamakan dengan berhingga. Yang kedua di sini adalah himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga ini adalah suatu himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga. Contohnya misalkan B sama dengan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi dia tak berhingga, bisa sampai ke puluhan, ratusan, bahkan sampai ke ribuan karena dia tak berhingga. Yang ketiga di sini adalah himpunan kosong. Himpunan kosong itu adalah suatu himpunan yang tidak memiliki anggota atau dinotasikan dengan kurung kurawal, tapi di tengahnya tidak ada angkanya sama sekali atau 0 disilang. Jadi kosong, dia tidak ada angkanya sama sekali. Contohnya apa? Contohnya misalkan himpunan bilangan prima yang kurang dari 2. Bilangan prima itu kan paling kecil adalah angka 2. Kalau kurang dari 2 berarti tidak ada bilangan prima yang kurang dari 2. Dia tidak mempunyai anggota sama sekali. Inilah yang dinamakan dengan himpunan kosong. Baik, sekarang kita lanjut bagian yang kelima, yaitu tentang himpunan semesta, diagram Venn dan komplement himpunan. Kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu tentang himpunan semesta.
Apa itu himpunan semesta? Jadi himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat atau melingkupi semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta ini biasanya dilambangkan dengan S. Yang kedua adalah diagram Venn. Suatu himpunan dapat disajikan dengan gambar. Gambar tersebut dinamakan diagram Venn. Adapun aturan dalam menggambar diagram Venn adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah himpunan semesta S digambarkan dengan persegi panjang dan diberi nama S di sudut kiri atas. Diperhatikan gambar di bawah itu ada sebuah diagram Venn. Setelah menggambar persegi panjang, langkah yang kedua adalah setiap anggota himpunan S digambarkan dengan nokta. Diikuti objek anggota di dalam persegi panjang. Misalkan di situ ada Samarinda, nokta. Nokta itu titik ya. Ada Banjarmasin, Tanjung Selor, dan Singkawang. Nah, sebelum nama-nama kayak Pontianak, Palangkaraya itu selalu ada noktahnya. Jadi diawali dengan nokta. Ini adalah syarat untuk menggambar diagram Venn. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah himpunan di dalam S. Misalkan himpunan A itu kan meliputi Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda. Itu adalah himpunan bagian dari A. Dapat digambarkan dengan kurva tertutup, misalnya berbentuk oval yang memuat anggota-anggota A. Berarti yang ada di dalam lingkaran atau bentuk oval itu adalah anggota bagian dari A. Yang di luar itu bukan anggota A, tetapi dia di dalam persegi panjang, jadi termasuk anggota S. Ini yang dinamakan dengan diagram Venn. Yang ketiga adalah komplemen himpunan. Jadi komplemen himpunan A adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota himpunan semesta yang bukan anggota A. Komplemen himpunan A itu dilambangkan dengan A pangkat C atau A aksen. Dibaca komplemen A. Jadi noktasi himpunannya adalah A pangkat C sama dengan X, di mana X anggota S dan X tidak sama dengan A. Pada diagram Venn di samping A komplemen itu berarti yang di luar A. Contohnya apa? Taraan, Bontang, Banjarbaru, dan Singkawang. Itu adalah anggota S, tetapi komplemen dari A atau A komplemen. Oke, yang keenam adalah himpunan bagian dan himpunan kuasa. Yang pertama adalah himpunan bagian. Syarat suatu himpunan menjadi himpunan bagian dari himpunan yang lain, yaitu A himpunan bagian dari B. Jika semua anggota A menjadi anggota B dan ada anggota B yang tidak menjadi anggota A. Jadi himpunan A menjadi himpunan dari B, maka A subset dari B. Dilambangkan dengan A subset B. Himpunan A bukan himpunan bagian dari B, dilambangkan dengan A bukan subset dari B. Yang kedua adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya himpunan-himpunan bagian dari A. Jadi himpunan kuasa itu dilambangkan dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A itu dilambangkan dengan NPA. Jika NA sama dengan P, maka NPA sama dengan 2 pangkat NA atau 2 pangkat P. Diperhatikan contoh di bawah. Misalkan anggota A adalah 1 dan 2. Jadi NA-nya ada berapa? Ada 2. Jadi himpunan bagian dari A adalah himpunan 0, 1, 2, 1 dan 2, ada 4. Sedangkan himpunan kuasa dari A adalah PA. Sama dengan tadi yang sudah ditulis di atas, yaitu 0, 1, 2, 1 dan 2. Sedangkan NPA-nya sama dengan 2 pangkat P atau 2 pangkat NA. NA-nya tadi ada berapa? Ada 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ini adalah himpunan kuasa. Contoh soal,
Nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Yang pertama, A di sini. A adalah himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang berawalan huruf C. B adalah himpunan huruf pembentuk kata komposisi. Dan C adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 4. Jawabannya adalah yang pertama. Yang pertama di sini adalah dengan kata-kata. Jadi A adalah nama bulan dalam 1 tahun yang berawal huruf J. Tinggal ditambahi dengan kurung, kurawal, buka, dan tutup. Kalau dengan notasi pembentuk himpunan, jadi A sama dengan kurung kurawal X, di mana X atau garis tegak nama bulan yang berawal huruf J. Kurung kurawal tutup. Sedangkan dengan mendaftar anggotanya berarti dicari nama bulan yang dimulai dengan huruf J. Jadi tinggal diisi. A sama dengan Januari, Juni, Juli. Yang B adalah himpunan huruf pembentuk kata komposisi. Kalau dengan kata-kata, menulis dengan kata-kata, di sini B sama dengan dalam kurung, kurawal, buka, dan tutup, huruf pembentuk kata komposisi, tinggal ditulis saja. Yang kedua adalah dengan notasi pembentuk himpunan. B sama dengan kurung kurawal X, di mana X huruf pembentuk kata komposisi, kurung tutup. Dengan mendaftar anggotanya berarti komposisinya itu di data hurufnya. Ya, jadi B sama dengan K, O, M, P, SI. Jika ada O-nya yang double atau O-nya ada 2, ditulis salah satu saja. Catatannya ya, di sini anggota himpunan yang sama ditulis 1 kali, jadi tidak boleh ditulis berulang. Yang C di sini adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 4. Yang pertama dengan kata-kata, yaitu C sama dengan dalam kurung kurawal, buka, dan tutup, bilangan asli kurang dari 4. Kalau dengan notasi pembentuk himpunan, C sama dengan dalam kurung kurawal X, di mana X bilangan asli kurang dari 4, kurung tutup. Atau bisa C sama dengan kurung kurawal X, di mana X kurang dari 4, X bilangan asli, kurung kurawal tutup. Yang terakhir di sini adalah dengan mendaftar anggota-anggotanya. C sama dengan anggota asli, bilangan asli yang kurang dari 4. Berarti angka berapa? 1, 2, 3. Jangan lupa dengan menggunakan tanda kurung kurawal, buka, dan tutup. Baik, selanjutnya bagian yang terakhir adalah tugas atau latihan. Ada 3 soal di situ. Yang pertama, sebutkan 3 contoh himpunan dan bukan himpunan. Berarti ada 6 contoh. 3 contoh untuk himpunan dan 3 contoh untuk yang bukan himpunan. Nomor 2 di sini sudah jelas ya, bilangan asli kubik. Kubik di sini adalah bilangan pangkat 3. Jika dinyatakan dengan mendaftar anggotanya, maka himpunan P itu berapa saja. Yang ketiga di sini diketahui himpunan P sekian ya, tentukan himpunan-himpunan bagian dari P atau bukan himpunan bagian dari P. Berarti untuk A, B, C, D kamu disuruh menentukan dari situ termasuk himpunan bagian dari P atau bukan himpunan dari P. Jadi hanya ada 3 tugas, silahkan dikerjakan di buku tulismu, nanti dikirim ke guru mapel masing-masing. Sekian materi himpunan hari ini. Jangan lupa latihan-latihan soalnya dikerjakan dan LKS-nya juga dikerjakan semuanya sebisanya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.